Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan baik dan berbahagia. Selamat berjumpa dalam perkuliahan agama Katolik. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Wahyu Widi Hapsari, dosen pengampu agama Katolik di Universitas 11 Maret Surakarta. Teman-teman yang terkasih, pada pertemuan kali ini kita akan mendalami bersama tema perkuliahan yang berjudul Agama dan Dialog. Teman-teman yang terkasih, kita semua tahu Indonesia adalah bangsa yang beragam. Berbeda suku, budaya, dan agama adalah kenyataan sehari-hari, yang sekaligus kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana iman Katolik menuntun kita menyikapi keberagaman ini? Apakah dengan menutup diri atau justru berani membuka diri untuk berjumpa? Gereja Katolik melalui Konsili Vatikan II dalam dokumen Nostra Aetate sudah memberi arah yang jelas. Gereja tidak menolak apapun yang benar dan suci dalam agama-agama lain. Gereja menghargai nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya. Karena semua itu dapat memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Karena itu, dialog menjadi bagian dari panggilan iman kita. Paus Fransiskus menyebutnya sebagai budaya perjumpaan. Dialog dalam hal ini bukan untuk mencampur adukan ajaran atau mengorbankan iman. Justru sebaliknya, semakin kita berakar kuat pada Kristus, semakin kita mampu mengasihi sesama yang berbeda. Teman-teman yang terkasih, dalam perkuliahan kali ini, kita akan melihat bersama 4 bentuk dialog yang diajarkan gereja, yaitu dialog kehidupan, dialog karya, dialog para ahli teologi, dan dialog pengalaman rohani. 2 hal yang paling dekat dengan kita sebagai mahasiswa antara lain, yang pertama adalah dialog kehidupan, yang bisa kita wujudkan antara lain dengan hidup rukun, menjalin pertemanan dengan siapa saja, dan saling menyapa. Yang kedua adalah dialog karya, yang terwujud dalam tindakan kerjasama dalam aksi sosial seperti bakti sosial atau tanggap bencana. Tuhan Yesus sendiri memberi contoh yang sempurna berkaitan dengan dialog yang bisa kita lihat dalam Injil Yohanes bab 4. Tuhan Yesus berdialog dengan perempuan Samaria. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih melampaui batas-batas sosial, ras, dan gender yang seringkali memisahkan kita satu sama lain. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjangkau mereka yang terpinggirkan dengan kasih, dengan kebaikan, memberi mereka kesempatan untuk didengar, dan memperjuangkan keadilan bagi siapa saja. Dalam dunia yang sering kali membedakan, kita harus menjadi pembawa kabar baik yang menunjukkan bahwa kasih Allah tidak terbatas dan dapat menjangkau siapa saja. Dari dialog itu, perempuan Samaria akhirnya mengalami pertobatan. Teman-teman yang terkasih, melalui perkuliahan kali ini, kita juga akan belajar 3 hal. Mengapa dialog adalah tuntutan iman? Yang kedua, apa prinsip dialog menurut ajaran gereja? Dan yang terakhir, apa peran kita sebagai orang muda Katolik dalam merawat persaudaraan sejati? Mari kita jalani kuliah ini dengan hati yang terbuka. Semoga melalui pengalaman hari ini, kita tidak hanya diam, tidak hanya paham saja, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga tergerak
untuk menjadi pembawa damai di tengah keberagaman. Seperti yang telah Yesus ajarkan kepada kita, kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu. Selamat mengikuti perkuliahan, Tuhan memberkati.